Menjual sayur dan ubi rebus di tepi jalan, siapa yang menyangka bahwa pria ini sebenarnya adalah seorang tuan muda kaya raya. Dihina oleh warga sekitar karena menjual barang dagangan dengan harga murah, mereka mengira semua yang dia jual adalah barang curian. Kelompok pemuda setempat sering menghinanya dan meminta agar dia pergi dari lingkungan mereka. Namun, tak ada yang menyangka bahwa hari itu akan membawa perubahan besar. Beberapa mobil mewah datang, dan ternyata mereka adalah staf dari perusahaan milik keluarga tuan muda tersebut. Warga sekitar terkejut melihat kedatangan rombongan itu, tidak menyangka bahwa mereka adalah bawahan tuan muda. Tuan muda, yang bernama Romang, telah meninggalkan rumah karena dijodohkan. Ternyata, ayahnya telah meninggal setahun yang lalu, dan perusahaan tersebut tidak ada yang bisa melanjutkannya. Romang merasa tidak menerima keputusan untuk meninggalkan usaha yang dia bangun sendiri. Romang hampir 3 tahun meninggalkan rumah dan perusahaan. Usahanya yang kini bisa menopang hidupnya dan memberinya rumah. Dia mengungkapkan bahwa wanita yang dia nikahi hanya memanfaatkan dirinya. Romang merasa terhina dan meminta mereka semua pergi, dan tidak mencampuri urusannya lagi. Sayangnya, usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil, dan semakin sulit baginya untuk kembali ke perusahaan. Akhirnya, mereka pergi setelah diperintahkan oleh Romang. Warga yang mengetahui siapa Romang sebenarnya pun merasa menyesal dan meminta maaf dengan tulus. "Kami mohon ampun, Tuan Muda. Kami tidak akan mengganggu Anda lagi." Setelah itu, mereka pergi terbirit-birit tanpa berkata sepatah kata pun. Romang pun mulai membereskan barang-barang dagangannya. Tiba-tiba, sebuah mobil sport merah muda berhenti, dan seorang wanita cantik keluar. Ternyata dia adalah sahabat masa kecil Romang. Setelah hampir 20 tahun tak bertemu, Ani kini telah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Dulu, mereka sangat dekat dan Romang jatuh cinta padanya, berjanji akan menikahinya kelak. "Kita akan menikah saat kita dewasa, kan?" tanya Ani. "Apa kau masih ingat aku, Romang? Apa aku masih pantas?" Namun, Romang hanya menjawab dengan singkat dan pergi tanpa berbasa-basi. Setibanya di rumah, istri dan ibu mertuanya sudah menunggu dengan senyum sinis. Ibu mertuanya berkata, "Kau masih berani pulang dengan keadaan seperti ini. Syukurlah kau sudah pulang, jadi aku tidak perlu datang ke pasar kumuh itu." Lalu, ia memberikan sebuah surat pada Romang. Tak disangka, itu adalah surat permintaan cerai dari Dewi, istrinya. Romang pun bertanya alasan mengapa Dewi ingin bercerai. Ternyata, Dewi kini sudah mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ibu mertuanya menyuruh Romang untuk sadar diri. 3 tahun yang lalu, Dewi hanyalah gadis sederhana dari desa terpencil yang menikah dengan Romang. Keluarga besar Romang menentang hubungan mereka, namun Romang tetap memilih Dewi dan rela meninggalkan segala kemewahannya demi cinta. Romang masih menyembunyikan identitas aslinya kepada Dewi, yang tidak tahu bahwa Romang adalah tuan muda kaya. Dodi, yang merupakan kekasih Dewi dan direktur perusahaan grup milik Romang, mengancam Romang. Dodi menuntut Romang untuk menyetujui perceraian dengan Dewi. Seperti disambar petir, Romang akhirnya menyadari bahwa selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Dewi. Semua hasil kerja keras yang dia korbankan untuk keluarganya, ternyata dirampas oleh Dewi. Mengingat betapa tulusnya Ani terhadapnya, Romang pun merasa menyesal karena telah mengabaikan perasaan Ani. Tanpa pikir panjang, Romang pun setuju dengan permintaan Dewi dan segera menandatangani surat perceraian mereka. Kini, saatnya Romang kembali ke rumah dan menjalankan perusahaan yang telah diwariskan kepadanya. Namun, bukannya pulang, Romang justru terlebih dahulu menemui Ani. Ia ingin menjelaskan segala hal kepada Ani. "Aku ingin menepati janji kita dulu. Apa kau bersedia menikah denganku?" tanya Romang. Seperti melepaskan karat demi mendapatkan berlian yang berkilau, Romang dan Ani pun kembali bersatu, dengan misi untuk membalas perlakuan Dewi dan keluarganya. "Jangan khawatir, aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi," kata Romang. Mereka pun memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kakak Romang, yang juga merupakan keturunan pertama yang memimpin perusahaan keluarga mereka. Setelah ayahnya meninggal, Romang terpaksa kembali mengurus perusahaan. Sayangnya, kakak Romang memiliki gangguan ingatan dan lupa bahwa dia memiliki cucu, Romang. Hanya Ani yang dekat dengan kakaknya, sehingga Ani membantu mengurusnya selama Romang tidak ada.
Karena proyek yang tak kunjung selesai, kakek Romang marah besar kepada semua asistennya. Melihat ada peluang untuk memperbaiki proyek tersebut, Romang mengambil inisiatif untuk membantu. Namun, kakek Romang mengancam akan mengusirnya jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Para asisten meragukan kemampuan Romang, dan meminta dia mundur saja. Romang menanggapi dengan tegas, "Bagaimana kalian bisa tahu kemampuan saya jika kalian tidak memberiku kesempatan?" Para asisten akhirnya sepakat bahwa Romang yang harus memimpin proyek tersebut. Namun, sebelum Romang kembali ke perusahaan, kakek Romang ingin melihat dia menikahi Ani terlebih dahulu, baru setelah itu seluruh kekayaan mendiang ayah Romang akan diserahkan kepadanya. Romang sangat senang mendengar itu. Setelah itu, dia keluar untuk menenangkan diri, namun seseorang menghubunginya mengenai proyek yang akan datang. Agar Romang bisa menghadiri pertemuan, para kolega memintanya untuk menyiapkan acara perjamuan pada pesta pernikahannya dengan Ani, yang akan diadakan minggu depan. Rencana tersebut sudah dipersiapkan oleh asisten untuk mengenalkan Romang kepada semua kolega mendiang ayahnya. 1 minggu kemudian, Romang pun siap menikah dengan Ani. Mengenakan jas berwarna putih, Romang terlihat gagah dan tampan. Semua tamu yang hadir terkejut melihatnya. Ternyata Romang juga mengundang Dewi dan Dodi ke acara tersebut. Melihat Romang hadir, Dewi dan Dodi terkejut dan berniat untuk mengusirnya. Namun, Romang yang sudah mengetahui kedatangan mereka segera menghampiri dan menyapa mereka. "Hei, bajingan rendahan, apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi, ini bukan tempat kalian." Romang dengan tegas menjelaskan, "Memang ini bukan tempatku, tapi ini adalah milikku pribadi. Apa kalian tahu, ini adalah pesta pernikahan Tuan Romang dan Nyonya Ani, pemilik grup Wong. Kalau kalian tahu salah satu tamu undangannya adalah tukang sayur seperti kalian, pasti kalian akan diusir." Di tengah situasi itu, Dodi pun tampaknya menghubungi staf perusahaan, menyampaikan keluhan buruk tentang Romang. Semua orang yang ada di sana tampak merendahkan Roma. Dewi, yang tidak mengetahui siapa Roma sebenarnya, terus-menerus menghina Roma. Tiba-tiba, sekelompok orang datang menghentikan percakapan Dewi dan Dodi. Semua orang yang ada di sana pun terkejut. Ternyata, orang-orang tersebut adalah pihak yang baru saja dihubungi. Dodi datang dengan membawa 2 satpam untuk mengusir Roma. Mereka yang tidak mengenal Roma terus menyeretnya keluar dari ruangan itu. Dodi pun berteriak dengan keras, menuduh Roma sebagai pencuri, dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Roma hanya tersenyum, tak terpengaruh dengan tuduhan mereka. Dengan tenang, Roma memasangkan cincin pernikahannya di jari manisnya, membuat orang-orang di sana semakin marah. Dewi terus berteriak, memprovokasi orang-orang untuk mengusir Roma. Dia mengklaim bahwa dirinya lebih mengenal Roma, dan akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah mantan istri Roma. Mereka terus menghina Roma dan profesinya yang dulu, sebut saja dia hanya seorang petani miskin. Namun, tiba-tiba datanglah sosok yang menyelamatkan Roma dari fitnah tersebut, Ani. Ani yang mengenakan gaun indah mendekati Roma dan berkata, "Nona, akhirnya Anda datang." Tepat pada waktunya, ada seorang pria yang mencoba mencuri cincin pernikahan Anda dengan tuan muda. Dewi terkejut dan berkata, "Ini tidak mungkin. Mana mungkin dia tuan muda? Dia hanya seorang petani yang menyamar." Ani tak memperdulikan ucapan Dewi dan terus mengenalkan Roma kepada semua tamu yang hadir. "Pria yang kalian rendahkan ini adalah tuan muda Roma yang sebenarnya," kata Ani. Tamu-tamu yang hadir tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, Ani melanjutkan, "Aku akan kenalkan kalian semua. Beliau adalah pewaris dan pemimpin grup Wong generasi ketiga." Dewi masih tidak percaya dan mengatakan, "Apa ini?" Katanya dia hanya seorang tukang sayur. Roma kemudian menjelaskan, "Aku memang seorang petani, tapi aku juga pemimpin grup Wong. Selama ini, aku menyembunyikan identitasku." Dewi dan Dodi pun tak bisa berkata apa-apa. Mereka menyesali penghinaan yang telah mereka lakukan. "Maafkan kami, Tuan Muda. Kami salah." Mereka pun meminta maaf dan segera pergi. Ani kemudian berbicara, "Hari ini adalah pesta pernikahan kami, atas nama keluarga suamiku. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih sudah membaca ulasan ini.
Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.